Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat ukhuwah. Salah satunya adalah nikmat memiliki teman dan sahabat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada teladan terbaik kita, sang pemilik akhlak yang paling agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita bagaimana cara menjadi manusia yang terbaik dan sahabat yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Dwi Putra Singgih dari Fakultas Informatika Program Studi Informatika dengan NIM 1030 125 30057. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejak sekarang. Di antara sekian banyak nikmat yang kita terima, salah satu yang paling sering kita rasakan adalah nikmat memiliki teman. Tempat kita berbagi tawa, berkeluh kesah, dan saling mendukung. Tapi, pernahkah kita berpikir apa yang membedakan antara teman biasa dengan sahabat sejati? Apa yang membuat sebuah pertemanan itu langgeng, berkah, dan bahkan bisa saling memberi syafaat di akhir kelak? Jawabannya, hadirin sekalian, terletak pada 4 pilar yang sering kita dengar, yaitu akhlak, adab, etika, dan karakter. Pertama, mari kita bahas fondasinya, yaitu akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa. Ia adalah software dalam internal kita dalam konteks pertemanan. Akhlak adalah niat yang baik, kejujuran, dan ketulusan kita. Rasulullah SAW tidak mengukur kebaikan seseorang dari harta atau jabatannya. Beliau mengukur dari akhlak. Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, standar atau sahabat terbaik adalah sahabat yang akhlaknya terbaik. Seorang teman yang berakhlak baik tidak akan pernah berpikir untuk mengkhianati, memfitnah, atau menusuk temannya dari belakang. Mengapa demikian? Karena akhlak mulianya mencegahnya. Kedua dan ketiga, manifestinya, yaitu adab dan etika. Jika akhlak adalah software di dalamnya, maka adab dan etika adalah output atau tampilan luarannya. Adab adalah tata krama. Coba kita cek, apakah kita sudah punya adab yang baik kepada teman kita? Adab menjaga lisan. Ini adalah etika pertemanan yang paling utama dan pertama. Teman kita harus merasa aman dari lisan kita. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kita sering menghibah atau menjunjing teman kita saat ia tidak ada? Apakah kita memanggilnya dengan julukan buruk yang ia benci? Adab menghargai. Apakah kita tersenyum saat bertemu? Dalam hadis riwayat Tirmizi menyebut, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Apakah kita memotong pembicaraannya? Apakah kita merendahkan pendapatan di depan umum? Itulah etika. Akhlak yang baik nomor 1 pasti akan menghasilkan adab dan etika di nomor 2. Yang keempat atau yang puncak dari karakter, yaitu karakter adalah gabungan dari akhlak internal dan adab dari eksternal yang dilakukan secara konsisten, sehingga ia menjadi identitas kita dalam pertemanan. Karakter sejati seorang sahabat adalah integritas, yaitu kesesuaian antara apa yang ia ucapkan dan apa yang ia lakukan, baik di depan kita maupun di belakang kita. Karakter ini sesuai dengan surah yang pernah diajarkan Luqman kepada anaknya dalam surah Al-Luqman ayat 61. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Inilah karakter seorang sahabat. Dia jujur dan amanah, bukan karena takut pada kita, tapi karena dia yakin Allah Maha Melihat. Dia tidak akan menggibah kita di belakang karena dia tahu Allah Maha Mendengar. Dia tidak akan mengambil hak kita secara diam-diam walau sekecil apapun, karena dia tahu Allah Maha menghitung. Karakternya atau etika terjaga bukan karena adanya orang lain, tapi karena dia sadar ada Allah, akhlaknya. Sebagai penutup, mari kita berefleksi. Hadirin yang berbahagia, pertemanan di dunia ini sementara. Jangan sampai pertemanan kita hanya sebatas bermain-main. Mari kita bangun pertemanan kita di atas 4 pilar yang tadi kita sebutkan. Mulai dari hari ini, mari kita evaluasi, sudahkah baik akhlak kita atau niat kita diri sendiri kita saat berteman? Seperti hadis Bukhari sudah membenarkan keadab dan etika perilaku kita kepada teman,
Dan sudahkah kita memiliki karakter atau integritas yang sadar bahwa Allah yang selalu mengawasi, seperti di surat Luqman ayat 16 tadi. Pilihlah teman yang baik akhlaknya, dan yang lebih penting, jadi teman yang baik akhlaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi sahabat-sahabat yang setia, yang tidak hanya berkumpul di dunia tetapi juga berkumpul kembali di surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.